Shalom Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Tuhan memberkati setiap kita bangun dari tidur kita. Bapak Ibu saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita, bahkan mungkin Bapak Ibu sudah berjalan menuju kantor, pekerjaan, tidak ada salahnya jikalau kita sambil mendengarkan firman Tuhan menjadi renungan kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan hari ini yakni Kamis tanggal 23 Juli 2026 tertulis dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu Saudara dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara-saudaraku, sekarang ini di generasi Gen Z ini banyak anak-anak tidak seperti orang tuanya dulu yang berani mencoba, ya. Karena ajaran orang tuanya dulu juga mengatakan kamu harus mencoba sebelum kamu mengatakan tidak, dalam pengertian tidak mampu. Tetapi anak-anak Gen Z sekarang ini banyak yang berkata lebih dahulu tidak mampu melakukannya padahal belum dilakukannya pekerjaan tersebut. Contoh, misalnya disuruh angkat galon atau disuruh membersihkan sesuatu atau mengambil pakaian dari lantai atas dan sebagainya, pasti bilang, aduh saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya masih anak-anak dan sebagainya. Banyak sekali alasan-alasan untuk itu semuanya. Nah, bisa jadi juga karena ketika misal ketika ada kecoa, ada ular yang mati dan sebagainya, lalu dia kata aduh takut, jijik dan sebagainya. Nah, anak-anakku menginang, anak-anak kita semuanya pasti memiliki alasan-alasan yang tidak bisa kita terima, ya. Karena masih banyak di antara kita yang pernah ke sawah, menyangkul, bahkan bermain lumpur, ya. Dan itu boleh menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kita. Tapi untuk generasi Gen Z ini, mereka sudah tidak mau berani, cengeng, dan boleh saya katakan penakut, sehingga itu perlu diberikan motivasi, ya. Alangkah baiknya mereka juga perlu mengenal persawahan, ladang, atau binatang-binatang, bukan binatang artinya langsung mendekatkan diri kepada binatang buas tersebut, tidak, tapi belajar, learning by doing itu sangat penting dalam kehidupan anak-anak generasi Gen Z sekarang. Tetapi bukan hanya anak-anak saja Bapak Ibu, tetapi juga para orang dewasa atau yang bekerja. Ada juga yang bekerja di kantor, dimanapun, pasti ada rasa takut juga ketika berhadapan dengan atasan atau melakukan sesuatu pekerjaan berat, atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang berbisnis dan sebagainya. Semua itu pernah dialami oleh kita semua Bapak Ibu. Nah, hari ini firman Tuhan itu mau memberikan kepada kita satu pengertian ketika Gideon, ya, Gideon itu adalah seorang yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Dia adalah bangsa Israel, pekerjaannya menjadi penggiring gandum di peternakan atau di pabriknya anggur. Dia melakukan semua itu dengan badan yang sangat kuat. Dia melakukan pekerjaan itu karena waktu itu Israel tertindas oleh orang-orang Midian. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan bangsa itu lama untuk menderita.
Allah tidak akan pernah membiarkan bangsa itu untuk tertindas. Dan dari awalnya Gideon ini adalah manusia yang menurut dia tidak mampu. Artinya dia takut untuk menghadapi orang-orang Midian yang sangat luar biasa, beringas dan sebagainya. Tetapi hal yang perlu kita cermati dalam firman Tuhan ini, ketika Tuhan telah memanggil dia dan Tuhan memberikan dia keberanian dan Tuhan memberikan dia kuasa untuk menghadapi musuh-musuhnya, disitulah dia percaya sepenuhnya bahwa dia bertindak, bahwa dia melakukan itu bukan karena dari diri sendiri, tetapi ada kuasa yang sangat luar biasa menyertainya, menemaninya. Dan itu terlihat dalam diri Gideon. Bagi orang lain dia adalah orang yang lemah. Bagi orang lain dia akan melihatnya sesuatu tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika Tuhan sudah mengangkat dia, sudah memberikan kuasa kepada dia, bahkan Tuhan melihat dalam diri Gideon itu dengan dan melalui dia rencananya bisa terlihat, terselesaikan. Nah, inilah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Saudara-saudaraku semuanya, makanya Tuhan memberikan perkataannya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kalau Tuhan mampu memberikan itu kepada Gideon, yang menurut ukuran Gideon tidak mampu, lemah dan sebagainya, menurut ukuran kemanusiaan, tetapi dia mampu melakukannya ketika Tuhan sudah memastikan dan meyakinkan dia, kenapa kita tidak? Kita adalah orang-orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang beriman, dan kita mengakui kuasa Allah dan otoritas Allah dalam hidup kita. Bahkan kita sering mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan teramat baik dalam hidup kita. Kenapa ketakutan kita berlebihan dalam hidup ini? Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ada persoalan yang luar biasa dalam hidupmu, tantangan yang luar biasa dalam hidupmu. Bahkan saking banyaknya persoalan ini kamu ketakutan, bahkan untuk menampakkan dirimu pun ke orang lain kamu takut. Bahkan kamu malu minder kepada orang lain dengan semua persoalan itu. Tetapi Tuhan hari ini mengangkat kamu, Tuhan hari ini menarik kamu lebih tinggi, keluar dari kubangan yang menurutmu kamu tidak bisa keluar dari situ. Dan dia katakan bahwa Tuhan menyertaimu. Amin. Tuhan menyertaimu, bahkan Tuhan memastikan bukan hanya Gideon saja yang berperang melawan orang-orang Midian menjadi pahlawan, kita juga bisa menjadi pahlawan yang gagah berani. Hadapi hidup ini dengan imanmu. Hadapi hidup ini dengan sesuatu yang mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Kuasa Tuhan itu nyata Bapak Ibu. Tidak main-main. Pasti Bapak Ibu punya pengalaman kesaksian ketika engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Banyak mungkin kesaksian-kesaksianmu yang Tuhan itu berperan langsung. Bahkan dia berperang terhadap musuh-musuh kita. Kita hanya diam saja sambil berdoa. Biarkan Tuhan menyelesaikan semuanya. Itu yang penting. Makanya Bapak Ibu jangan habiskan tenagamu kepada hal-hal yang tidak penting. Jangan habiskan pikiranmu kepada hal-hal yang tidak penting. Masih panjang yang mau kau gunakan tenagamu, pikiranmu kepada hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupanmu. Awas. Jaga kesehatanmu. Jaga pikiranmu agar tetap orang yang sehat, orang yang beriman akan waras. Katanya begitu, ya. Mudah-mudahan kita di bagian itu. Sehingga jangan perlu terlalu takut. Takut mencoba itu jangan terlalu aku malas, aku mau. Orang-orang pebisnis kadang-kadang kata filsafat Cina, 10 kali jatuh, 12 kali bangkit. Berarti yang duanya masih untung, mereka tidak pernah rugi karena mereka terus mencoba karena learning by doing. Tapi ingat, Tuhan harus tetap kau sertakan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnismu, dalam setiap usahamu, dalam setiap keluargamu. Supaya kenapa? Kita berperang di tengah-tengah dunia ini.
berperang melawan ego, berperang melawan orang-orang di sekitar kita yang tidak menginginkan kita, berperang kepada orang-orang yang menjahati kita, berperang kepada orang-orang yang tidak merindukan kita dan sebagainya. Banyak sekali penjahat-penjahat di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi ingat, God bless you. Tuhan menyertaimu, jaga berani dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Engkau begitu terus menyertai hidup kami sehingga kami yakin dan percaya ketakutan kami akan Kau ubah menjadi kekuatan dan sukacita, bahkan kami akan menjadi orang-orang yang gagah berani dalam peperangan kehidupan kami, peperangan dalam dunia pekerjaan kami, peperangan dalam dunia persekutuan kami, peperangan dalam dunia keluarga kami, dan banyak hal lagi yang kami harus hadapi menjadi peperangan dalam hidup-hidup kami orang-orang percaya. Tapi kami yakin percaya kami tidak akan pernah kalah dengan semuanya itu. Kami harus dimenangkan karena kami akan menjadi pemenang. Kami akan menjadi kepala bukan ekor. Karena Tuhan janjikan itu kepada setiap orang beriman. Berkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, berkati usaha kami, berkati orang-orang yang mengasihi kami dan kami kasih. Berkati gereja-gerejamu dalam pergumulan, berkati orang-orang percaya juga dalam pergumulannya, sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.